ketika itu nanti tuntutan, maksudnya larangan untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian itu sifatnya sebagai tuntutan, maka itu nanti hukumnya haram gitu. Tapi kalau nanti tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu, lebih baik tidak melakukan hal itu, maka nanti hal itu dihukumi makruh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tema yang sama, untuk mengawali kebiasaan dengan ke-NU-NU-an yang insya Allah ketika ingin dianggap NU mungkin tidak menghilangkan status kenahdiyinan. Maka sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita kirim Fatihah dulu kepada khususnya kepada guru-guru saya khususnya, dan kepada guru-guru kita semua bagi pemirsa, dan juga kepada segenap orang-orang yang membantu untuk berjalannya acara ini, maksudnya tampilan video ini. Dalam artian gini, mungkin sesuatu itu butuh yang namanya wasilah, dan saya berwasilah kepada guru saya yang telah mengajarkan saya. Maka alangkah baiknya kita kirim Fatihah juga kepada beliau, dan juga kepada segenap para tokoh-tokoh besar Indonesia yang telah mendahului kita, baik hal itu sebagai tokoh atau sebagai pejuang, ya beda ya. Dan juga kita hadiahkan juga kepada kedua orang tua kita, dan juga kepada negara tercinta kita. Semoga Allah senantiasa diberikan keamanan fid dini wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyah wa ala kulli ridin salihah wa bi syafaati Rasulillah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lanjut, untuk melanjutkan sesi yang kemarin yakni amar, maka kami sedikit mengulas kembali terkait amar, yang mana amar adalah tolabul fi'lih minal a'la ilal adna. Nah, tuntutan untuk melakukan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Karena nanti ketika tuntutan itu dari bawahan kepada atasan, itu disebut dengan doa atau doa. Ketika tuntutan itu berlaku untuk meminta pertolongan dalam artian sama secara aspek kedudukan, maka itu nanti disebut dengan iltimas ya. Tapi ketika tuntutan dari atasan kepada bawahan, maka nanti itu disebut dengan amar. Dan tuntutan itu nanti berlaku dua. Ada tuntutan kalanya itu untuk melarang, dan ada kalanya tuntutan itu berlaku untuk memerintah. Kalau memerintah, berarti di sini signifikasinya adalah apa? Yakni amar. Dan setelah kita kaji kembali, ternyata amar itu selain tuntutan yang pada dasarnya itu berlaku sebagai kewajiban, nanti di sana tidak semua amar itu ternyata wajib. Ada juga memang nanti amar yang itu bersesuaian dengan korenah-korenah. Jika korenah itu menunjuk kepada sesuatu yang boleh, maka nanti hukumnya menjadi boleh. Jika korenah itu menunjuk kepada sesuatu yang sunnah atau mandub, itu nanti tuntutannya menjadi sunnah. Apabila tuntutan itu kepada sesuatu yang tahir, sifatnya pilihan, maka itu nanti ibahah atau mubah. Oke, langsung saja. Untuk pembahasan kian kali ini, yakni terkait nahi ya, terkait nahi. Nahi itu yakni tuntutan atau larangan, tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu yang mana hal ini berlaku bagi atasan untuk bawahan juga. Tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu. Oke, kita kaji. Dan pada secara standarisasi, kadang nahi ini menunjukkan sesuatu, bukan kadang ya, memang pasti ya. Nahi ini menunjukkan kepada sesuatu yang sifatnya tidak boleh atau hurmah. Karena tendensinya tadi setelah saya lihat-lihat di berbagai kitab ya, ternyata dalam tendensi terkait amar itu karena bihusnil karena adanya sesuatu yang menunjukkan suatu kebaikan, dan kemudian terkait tendensi daripada nahi, yakni ternyata
berlakunya untuk sesuatu yang qabih atau sesuatu yang memang buruk. Maka apa? Hikmahnya Allah menciptakan larangan ya karena hal itu tidak baik untuk kita. Itu hikmah daripada Allah menciptakan larangan. Maka gini, setidak-tidaknya al-aslu fil nahyi, yakni litahrim, pada dasarnya sesuatu perintah itu menunjukkan ketidakbolehan atau haram, yang mana haram sudah kita ketahui dari kajian-kajian yang kemarin. Ini sesuatu yang ketika ditinggalkan nanti tendensinya adalah punishment, dan ketika hal itu memang tidak dilakukan atau tidak dikerjakan, maka nanti hal itu akan mendapat imbalan yang berupa reward dari Tuhan. Oke. Kemudian selain kemutlakan daripada nahi itu adalah sesuatu yang sifatnya haram, maka kiranya saya akan memberikan contoh untuk lebih memperjelas daripada larangan-larangan di Quran itu kan. Yang mana hal ini kadang kita sering menemukan lafaz-lafaz yang mana Allah memang menyifati lafaz itu dengan suatu larangan. Larangan itu kadang diawali oleh lanahi, kemudian lanahi yang berstatus tanda sosial dengan apa? Tanda kalimatnya bersambung dengan fi'il mudhari la yaf'ul. Jangan lakukan. Nah, kita perlu mengambil contoh. Contoh dalam Al-Qur'an, wala tankihul musyrikati hatta tu'minu. Jangan nikahi orang-orang musyrik, maksudnya orang-orang yang kafir hingga dia memang nanti sudah jadi mukmin. Wala abdun mu'minatin khairum min musyrikatin. Karena apa? Pada kualitasnya seorang mukmin itu lebih baik. Seorang budak itu lebih baik daripada apa? Daripada orang musyrik. Secara tendensi kultural dari agama kita, maksudnya dari agama kita. Maka pawalatan kihu ini korenahnya apa? Yakni adanya lam yang menahi untuk melakukan nikah. Yang mana pertamanya nikah itu kan sesuatu yang memang tidak menjadi problematika. Dalam artian fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' itu. Bahkan nikah itu menjadi anjuran. Yang pertama anjuran berupa pilihan. Kadang nikah itu diwajibkan, kadang nikah itu diperbolehkan, dan kadang nikah itu disunahkan. Tapi di sini karena ada korenah yang didahului oleh lam nahi, maka apa? Tendensi dari perbuatan yang semacam itu seakan-akan Allah melarang, dan hal itu memang dilarang oleh Allah. Hal itu memang dilarang oleh Allah. Wala tankihul musyrikah itu tendensi. Atau kadang Allah itu menyifati larangannya dengan hober-hober berupa janji-janjinya. Gini, bro. Ya, bahasa kasarnya ya dari Quran, misal ada cerita-cerita atau hober, nanti kalau kamu melakukan ini, kamu nanti akan dikasih punishment seperti ini, azab seperti ini gitu kan. Maka apa? Hal yang sedemikian itu sudah dapat dikatakan sebagai nahi. Meskipun secara tekstual itu merupakan tendensinya mengarah kepada hober, lebih jelasnya kepada hober. Tapi apa? Di sana ada hal-hal signifikan yang tidak diungkapkan secara tekstual. Karena apa? Nanti kultur-kultur itu nanti saya baca itu di kitab, kalau nggak salah Fiqh Sunnah wa Adilatu. Itu nanti di sana dijelaskan bahwasanya ketika lafaz yang umum, ketika nggak ada pentahsisan daripada larangan, kemudian hal itu tidak ada korenah yang menunjukkan bahwasanya itu ada larangan, maka sesungguhnya nanti hal-hal yang sedemikian itu dianggap diperbolehkan dalam artian perintah. Karena tuntutan itu ya, kalau tuntutan untuk melakukan berarti nanti sifatnya itu wajib. Kalau tuntutan untuk melakukan karena ada kebaikan, maksudnya lebih baik melakukan, itu nanti hukumnya sunnah. Dan sebaliknya, ketika itu nanti tuntutan, maksudnya larangan untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian itu sifatnya sebagai tuntutan, maka itu nanti hukumnya haram gitu. Tapi kalau nanti tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu
lebih baik tidak melakukan hal itu, maka nanti hal itu dihukumi makruh. Itu tendensi daripada bunyi-bunyi secara ringkas terkait nahi. Sebenarnya nahi ini merupakan ya kebalikan dari amar, lagi-lagi kebalikan dari amar. Kalau amar nanti ada istilah-istilah yang menggunakan lafaz sifat if'al. Contoh faktu bimis apa di surah Al-Baqarah itu saya agak lupa. Ada ancaman bagi orang-orang yang mau menentang Al-Qur'an, maka Allah menyuruh dia untuk buat surat yang sekiranya sama dengan surat Allah. Ya gak mungkin, itu sebenarnya ihanah. Apa Allah mau menunjukkan bahwasanya perintah itu untuk melemahkan hitop, untuk melemahkan orang yang diperintah. Itu kadang Allah menunjukkan yang seperti itu. Dan kata juga menggunakan lafaz yang diawali oleh lam amar. Contoh yaf'ul. Ini contoh-contoh yang sedemikian yaf'ul. Ini lam amar. Contoh nanti faedahnya lain lagi. Ini nanti bisa diketahui oleh orang-orang yang ngaji nahwu, ngaji sastra Arab. Karena untuk memahami kaidah-kaidah Arab, karena kita orang Indonesia yang bukan primitif Arab, maka butuh juga untuk memahami kaidah-kaidah Arab. Dan kaidah Arab ini nanti tujuannya juga untuk memahami lafaz-lafaz, dan hal itu nanti diana fungsikan oleh usul fikih juga. Atas lafaz seperti yaf'ul ini, tendensi daripada lafaz ini yaf'ul ini berarti anjuran, rekomendasi, dan mana nanti rekomendasinya ini sifatnya wajib, karena lagi-lagi amar itu wajib ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Dan nanti sesuatu yang menjadi wasilah dari amar itu juga diwajibkan. Kemudian kemarin yang setelah saya jelaskan di pembagian amar itu nanti tendensi daripada anjuran dan rekomendasi daripada pilihan amar itu ya kalau enggak wajib sunnah. Kalau tendensi daripada sifat larangan itu ya kalau enggak haram ya tentunya makruh. Contoh lagi, karena enggak ada dispensasi dalam nahi. Contoh lagi wala taqrabuz zina dan banyak-banyak lain di Al-Qur'an. Wala taqrabuz zina. Ada lagi hal-hal yang memang sifatnya sistematis dalam Al-Qur'an. Contoh hal-hal yang memang di Quran itu banyak ya. Nanti perintah itu jangan diambil secara matang, dan kecuali hal itu memang berkaitan dengan larangan. Karena nanti banyak perintah-perintah itu hal itu dapat dipahami kecuali paham dilalah. Ini termasuk sigot untuk memahami kaidah terkait amar, dan kemudian dalam nahi itu juga sigot untuk memahami kaidah memahami nahi itu sendiri. Mungkin hal itu cukup. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin jika ada yang dipertanyakan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.